Mari besarkan nama Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama kita bebaskan roh kita. Kita memuji nama Tuhan. Baptisasinya pada Bapak kita.
dalam hidup kami. Amin. Kau Allah yang menerima kami apa adanya. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Amin. Segala yang terjadi di hidup kami Tuhan, kami mau katakan Kau tetap Allah bagi kami.
hari ini Tuhan. Seluruh jemaat Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau alam memang ada. Amin. Ada yang boleh kami rasakan saat ini Tuhan. Berkarya dalam hidup kami, bekerja dalam hidup kami Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar firman. Firmanlah kepada setiap kami Tuhan, agar unlimited blessing ada dalam hidup kami. Berkat Tuhan ada dalam hidup kami di tahun ini Bapa. Berkati setiap kami dengan telinga hati seorang murid yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, agar lidah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Kami punya Allah yang luar biasa yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, salam, diberkati Tuhan, amin. Terima kasih buat abang Tuhan yang boleh melayani kita kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak yang terkasih, tidak terasa hari ini kita memasuki bulan yang ke-10, bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan yang bersejarah bagi GBI bulan khususnya. Dan kalau nggak salah bulan Oktober ini juga ulang tahun gereja GBI sedunia. Sinode kita kayaknya bulan Oktober juga ulang tahunnya. Kita juga merayakan ulang tahun, tanggal 12 kita ulang tahun di gereja kita. Tetapi Bapak Ibu kita akan melaksanakannya mungkin tanggal 16 karena tanggal 13 bukan hari Minggu. Jadi kita bisa bersama-sama. Nah Bapak yang terkasih, hari ini di bulan ini tema yang di depan itu berani melayani. Kenapa dalam kita sering mendengar kalau apa namanya berani melayani gitu kan? Kata melayani, berani melayani. Kalau kita mendengar kata-kata pelayanan atau kita mendengar kata-kata melayani, gitu kan? Yang ada dalam pikiran kita apa? Itu kan tugasnya ibu gembala, itu kan tugasnya pendeta, gitu kan? Kalau bisa melayani ini tugasnya staf gembala. Mohon maaf ini hanya kami berdua, staf gembala yang lainnya karena cari fotonya susah gitu kan. Mungkin kita berkata bahwa melayani itu tugasnya koordinator, atau mungkin hanya tugasnya para pengerja yang melayani. Tapi Bapak Ibu, melayani Tuhan itu adalah tugas dari kita semua sebagai umat Tuhan. Kalau kita belajar mempelajari Alkitab bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah melekat pada sikap dan gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Melayani Tuhan bukan berdiri di mimbar, bukannya sekedar berdiri di mimbar ini. Ini adalah sedikit dari yang namanya pelayanan. Tapi yang melayani, yang pelayanan yang sesungguhnya adalah kita di luar sana bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Jadi melayani, saya katakan bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi. Bukan hanya tugas melayani kita di gereja, melayani di tempat ini, tapi bagaimana gaya hidup kita. Kita melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab sebagai orang percaya yang mengaku sebagai orang Kristen. Di dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kehidupan kita boleh melayani Tuhan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ada di sebuah mall lah, kan? Ada di sebuah mall, ada tempatnya yang menjual baju, kan? Menjual baju. Lalu tiba-tiba masuklah seorang yang mungkin dikatakan gelandangan. Dia masuk ke situ dengan baju cuma cantik. Lalu datang seorang wanita pelayan toko itu. Dia melayani seperti ini. Oh silakan masuk Bu. Dia melayani dengan ramah. Ada yang bisa saya bantu? Bukan. Ada yang bisa saya banting? Enggak ya? Ada yang bisa saya bantu? Dia melihat baju. Dia mencoba baju. Yang dicoba bukannya satu baju, sampai 5-6 baju dicoba. Si pelayan yang melayani ini begitu sabar, dia menunggu wanita gelandangan ini lah, kan? Dia mencoba ganti, gak jadi. Setelah selesai mencoba baju, si
si gelandangan ini atau si ibu yang membeli ini, dia keluar, dia pergi, gak jadi membeli. Wanita yang melayani ini pun dia mengikuti dia sampai keluar, sampai di depan pintu. Bukan ditinggalkan saja, tapi sampai diantar, sampai di luar pintu, sampai dia keluar. Pada waktu itu ada orang yang memperhatikan. Lalu bertanyalah si yang memperhatikan ini kepada gadis yang pelayan ini, mengapa kamu melayani wanita gelandangan tersebut? Kalau kita lihat pasti nggak akan memilih, nggak akan beli baju. Apa yang dijawab oleh wanita yang melayani ini, pelayan toko ini? Saya adalah pelayan di sini. Tugas saya melayani siapapun yang datang ke sini sebaik-baiknya. Entah itu dia mau beli atau enggak, saya mau melayani dia dengan setulus hati. Seperti gadis pelayan toko inilah tugasnya melayani. Tugas melayani dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kita memiliki tugas yang diembankan Tuhan bagi kita. Kita melayani sesama kita. Seperti Tuhan Yesus dia datang melayani kita sebagai orang percaya, melayani kita, gitu kan? Kita mau dipanggil Tuhan untuk melayani. Kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita ingin memberikan sesuatu pada Tuhan. Kita melayani karena menyadari bahwa betapa dalamnya, betapa besarnya, betapa luar biasanya, luasnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai ucapan syukur kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena ada apanya, tapi apa? Karena kita memang benar-benar mau melayani Tuhan. Saya katakan tadi melayani Tuhan bukan di mimbar, bukan hanya sekedar di mimbar ini, bukan hanya dibatasi oleh ruangan gedung gereja ini. Di luar saat kita berjualan kita bisa melayani Tuhan dengan sikap kita ramah kepada pembeli. Meskipun udah pilih gak jadi beli, gitu kan? Harus ramah. Ada banyak hal. Nah, dikatakan tadi bahwa melayani itu bukan karena ada apanya, melayani bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, betul kan? Kalau kita mungkin anak STP kalau bercanda seperti anak teologi, anak kitab kuliah yang di apa? Kalau ditanya pelayanan di sini, dan kita bukan apa PR-nya, tapi berapa RB-nya, gitu kan? Ya. Tapi kita melayani bukan ingin mendapatkan sesuatu, tapi apa? Kita ingin memberikan sesuatu. Berarti apa? Dalam melayani itu harus ada pengorbanan dalam kehidupan kita. Tuhan untuk kita berani melayani, kita harus ada pengorbanan dalam kehidupan kita. Bukan berarti ini kembali ke berani berkorban, enggak. Dan juga bukan karena ini mau ulang tahun harus berkorban, bukan. Tapi di sini melayani Tuhan itu harus berkorban. Mungkin kita berkorban waktu kita. Saat ada orang mungkin minta didoakan, kita berkorban tenaga kita harus berangkat, berkorban minyak kita naik kereta, berkorban waktu kita mungkin yang harus kita bekerja di ladang atau mungkin bekerja dimanapun atau mungkin buka usaha, kita harus meninggalkan itu untuk apa? Melayani. Ada pengorbanan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ada pengorbanan di dalamnya. Firman Tuhan kita baca Matius 20 ayat ke-28. Matius 20 ayat 28 sudah ketemu. Kita baca bersama-sama kan satu ayat. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, dalam Alkitab dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan apa? Untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ciri utama dalam pelayanan adalah pengorbanan. Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Jika belum ada pengorbanan, mungkin bisa dikatakan kita belum melayani yang sesungguhnya. Dan kita percaya kita sudah melayani dengan penuh pengorbanan. Kenapa? Karena tidak ada yang dikorbankan untuk Tuhan.
Saat kita melayani, saya katakan tadi, saya berbicara pengorbanan bukan hanya sekedar materi. Saat kita pergi melayani orang, mungkin ada orang yang kesusahan, mungkin ada orang yang ingin curhat sama kita, mau sharing sama kita butuh korban waktu. Ya kan? Kita butuh korban waktu dalam kehidupan kita. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, pengorbanan waktu. Setiap hari Sabtu harus latihan, hujan-hujan ditahankan, naik sepeda motor. Itu pengorbanan yang diberikan dalam melayani Tuhan. Bukannya sekedar itu saja, di luar sana pun saat kita mungkin ada tetangga kita yang mungkin sedang mengalami masalah, tantangan, pergumulan. Kita sebagai hamba Tuhan datang untuk melayani, korban waktu, korban tenaga, dan sebagainya. Mengorbankan mungkin keluarga kita sudah tinggalkan dulu sebentar. Untuk apa kita melayani orang lain? Butuh pengorbanan. Maksudnya bahwa kita melayani perlu pengorbanan itu dalam situasi keadaan yang bagaimanapun kita harus melayani Tuhan. Kita belajar setia melayani Tuhan. Dikatakan baik atau tidak baik waktunya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita harus menyampaikan kabar baik kepada semua orang. 2 Timotius 6 ayat ke 2 Timotius 4 ayat kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, apa yang dikatakan di sini, Pak? Beritakanlah firman, siap sedia. Beritakan firman Tuhan bukan menyampaikan firman Tuhan, tapi dengan gaya hidup kita. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita tolong mereka. Beberapa minggu ini sehingga kita belajar tentang praktek bagaimana kita melayani, praktek bagaimana kita melayani orang-orang di sekitar kita. Dengan ada 5 hal kemarin dalam 2 minggu dikerjakan oleh CG. Kita melayani Tuhan, perlu pengorbanan dalam keadaan baik atau tidak baik waktunya, di segala situasi, di segala tempat kita harus melayani Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, tapi ingat, dalam melayani Tuhan, jangan pernah memiliki ambisi untuk dihormati. Saya melayani Tuhan supaya apa? Saya dihormati. Atau mungkin saya ingin dihargai orang. Saya melayani Tuhan supaya saya dihormati dari dalam di mana dipanggil. Orang menunduk sama kita, orang hormat sama kita. Ini jangan menjadi apa ya? Jadi yang menjadi kerinduan kita bukan seperti ini. Tapi apa? Saat kita melayani Tuhan, kita harus rendah hati. Kita harus memiliki apa? Karakter seorang hamba yang apa? Seorang hamba yang rendah hati, yang tekun, yang setia, yang taat, melayani Tuhan. Karakter seorang hamba harus ada dalam kehidupan kita. Bukan dihormati, bukan dihargai, bukan pengen dihormati, bukan pengen dihargai, tapi kejarlah karakter seorang hamba yang rendah hati, tekun, dan setia, dan taat. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hamba-hamba Tuhan di tempat ini, para pengerja, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, para pengerja semuanya boleh melaksanakan ini, memiliki karakter seperti hamba. Kenapa? Setiap kegiatan kita ibadah seperti ini, langsung sigap. Setiap ada kursi yang kurang, langsung semuanya bergerak. Kalau ada acara-acara besar, ulang tahun, Natal dan sebagainya, hamba-hamba Tuhan tidak langsung duduk di depan. Tapi apa? Mereka di belakang melihat semua bagaimana. Sudah siap semuanya, sudah oke semuanya. Kalau pas ulang tahun, Natal dan sebagainya, untuk makan nggak pernah para pekerja duluan makan, gitu kan? Tapi apa? Mempersiapkan semua jemaat boleh makan semuanya. Setelah selesai baru pengerja makan. Dan semua itu nggak harus diberitahu oleh ibu gembala atau staf gembala dan sebagainya. Semua bergerak. Kenapa? Karena kita memiliki rindu untuk melayani. Hati seorang hamba itu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah pakai jas, sudah cantik, udah ganteng. Jas harus dibuka, harus apa? Ngambil kursi, ngangkat kursi dan sebagainya. Itu pengorbanan, itu karakter seorang hamba. Bukan pengen dihargai, bukan pengen dihormati. Tapi apa?
melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan ketulusan, melayani dengan ketaatan, ketulusan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kalau kita melihat para pengerja, para pelayan ini setiap Sabtu harus datang, hujan-hujan harus datang. Mungkin kalau di gereja di kota-kota besar sudah ada, setiap selesai pelayanan sudah dikasih amplop, ada persembahan kasihnya. Tapi di tempat ini semua hamba Tuhan boleh melayani dengan ketulusan hati, melayani dengan ketaatan, bukan karena ada apanya, tapi belajar untuk memberi waktu kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan mungkin tenaga kita, keuangan kita. Apalagi Pak Atot yang dari Bapak ke sini malam-malam harus pulang jam 10 karena kalau dari sini berangkat pulang. Itu sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Kita harus bersyukur punya hamba-hamba Tuhan, pengerja yang melayani begitu luar biasa. Jadi kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita melangkahkan kaki kita untuk boleh melayani Tuhan, boleh mengiring Tuhan. Saya kasih bocoran sedikit, kalau nanti ulang tahun gereja, jemaat memberikan kado kepada pengerja, berikanlah yang terbaik. Karena setiap tahun itu akan menjadi gaya di Bile bulan. Setiap ulang tahun jemaat memberikan kado bagi pengerja. Satu keluarga bawa satu kado, pekerja pun membawa semua. Satu keluarga bawa satu kado untuk kepada nanti dikasih kepada pengerja. Berikan yang terbaik. Saya bilang memberikan yang terbaik bukan karena harganya yang mahal. Memberikan yang terbaik bukan karena harganya yang 100, mungkin 500.000, 100.000, enggak. Tapi yang berguna, yang bermanfaat. Gitu kan? Sesuatu yang mungkin ini yang terbaik dalam hidup. Setiap kita memiliki hal yang terbaik masing-masing. Berikan itu bagi pengerja hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani kita setiap minggunya. Hamba-hamba Tuhan tidak mereka semua berkorban setiap saat, setiap waktu, bukan hanya setiap Sabtu. Setiap saat itu telepon jam berapapun kalau ada yang membutuhkan dukungan doa, selalu standby semuanya. Ada yang sakit di rumah sakit, cuma kita sini ada yang di rumah sakit jam 12 malam semua ada berangkat ke rumah sakit. Kenapa? Belajar mengorbankan waktu, tenaga dan sebagainya. Karena kalau udah nyenyak tidur, ada cuma kerja ke rumah sakit butuh darah, langsung semua bergerak ke rumah sakit. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus berani untuk melangkah melayani Tuhan, melayani orang-orang di sekitar kita, melayani orang tetangga kita, orang di dekat kita, dengan apa gaya hidup kita pribadi. Saat kita melayani, saya katakan tadi, hamba-hamba Tuhan di tempat ini luar biasa. Mereka tidak mengharapkan upah dari dunia. Kenapa? Upah dari surga lebih dari yang Tuhan cukupkan dalam setiap kehidupan hamba Tuhan. Dan kita pun, mari kita belajar untuk tidak menerima upah, tidak mengharapkan upah dari orang-orang yang kita layani. Belajar kita memberikan hidup kita, berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong lebih dari apa yang kita butuhkan. Selagi ada waktu dan kesempatan, layanilah Tuhan sepenuh hati dan berilah yang terbaik bagi Tuhan. Selagi masih ada kesempatan dalam hidup kita, katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini kesempatan, Bapak. Selagi kita masih hidup, mari kita melayani Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, layanilah Tuhan sepenuh hati dan berilah yang terbaik bagi dia. Melayani Tuhan, saya katakan ini bukan sekedar di mimbar ini. Melayani Tuhan, saya kita datang kepada orang yang membutuhkan, itu kita sudah melayani Tuhan. Percaya Bapak Ibu, saat kita melangkah melayani Tuhan, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita tidak akan pernah kekurangan. Dan Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan keperluan kita. Tuhan akan memberkati setiap hidup kita. Kita setia melayani Tuhan. Dan saatnya jemaat boleh melangkah untuk melayani Tuhan.
selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selagi kita masih hidup, mari kita melayani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan. Kita mengiring Tuhan, kita melayani sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukannya sekadar kita bangga kita menjadi jemaat biasa. Mari kita boleh berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Waktu sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Waktu kita pun kita nggak tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita layani Tuhan. Waktu terus berjalan. Mengapa dalam melayani Tuhan kita harus ada pengorbanan? Yang pertama, berkorban adalah bukti kasih. Berkorban adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 15:13 saya bacakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kalau di masa-masa yang sulit seperti ini, banyak orang Kristen yang goyah imannya. Mereka mulai meragukan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena mereka berpikir saat kita bermasalah, oh Tuhan itu ada enggak ya? Tuhan itu menyertai hidupku enggak ya? Tuhan itu bersama dengan aku enggak ya? Doaku dijawab oleh Tuhan atau enggak ya? Bagaimana ini aku? Bagaimana kehidupanku dan sebagainya? Kalau kita masih meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita, mungkin dikatakan kita bukan orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu luar biasa kasih Tuhan. Rasul Yohanes dalam suratnya menegaskan bahwa Tuhan adalah kasih. Nanti bisa dibaca rumah dalam 1 Yohanes 4:8-10. Tuhan adalah kasih. Dalam hal ini mengasihi itu bukan kita yang mengasihi, tapi Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dengan apa? Mengorbankan nyawanya di kayu salib, mati di kayu salib untuk apa? Untuk saudara dan saya. Siapakah kita ini? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, bukan karena kita orang terkenal, bukan karena kita seorang pejabat. Tuhan menebus dosa kita, tapi karena kita orang-orang yang berdosa. Sampai kapanpun kita gak akan pernah bisa mengukur besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu dan sebagainya. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama. Kasih harus ada dalam kehidupan kita. Kasih harus menjadi label dalam kehidupan kita. Kasih harus menjadi label sebagai orang-orang percaya. Gambaran kita itu adalah kasih dalam kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan bahwa bahasa roh akan hilang, mujizat akan hilang, tapi kasih yang akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata apapun kalau kita gak punya kasih, gak ada artinya. Kasih yang berbesar dalam kehidupan kita. Kasih, karena kasih Kristus bagi kita, maka kita wajib mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasih harus ada dalam kehidupan kita. Kasih bukan karena ada sesuatu kita mengasihi orang, tapi kita beri kasih yang meskipun dia tidak mengasihi saya tetap mengasihi dia. Meskipun dia berbuat jahat sama saya tetap mengasihi. Demikian juga kasih Tuhan. Kasih yang meskipun kita mungkin menyakiti hati Tuhan, dia tetap mengasihi kita. Meskipun kita sering melakukan kejahatan di mata Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Dengan pengorbanannya di kayu salib, kasih Tuhan begitu luar biasa. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita, ada sebuah gereja. Gereja ini terkenal dengan kasih yang luar biasa, katanya. Orang bilang kasihnya cuma itu luar biasa, baik dan luar biasa. Pada suatu saat, gereja itu akan mengadakan pergantian gembala sidang.
betul kan? Karena ada gereja yang ada pergantian gembala sidang. Cuma nggak tahu, belum kenal siapa gembala sidang yang akan ditempatkan di situ. Pada suatu hari gembala ini dia menyamar menjadi orang pengemis. Dia pakai baju coklat samping, dia duduk di dekat pintu gereja. Setiap ada jemaat yang datang, dia minta uang, saya belum makan, bukan? Gak ada yang ngasih. Semua orang gak ada yang ngasih. Pengerja gak ngasih juga. Lalu dia udah mau mulai ibadah, dia masuk ke gereja itu. Pertama dilarang, akhirnya diperbolehkan masuk dia. Dia duduk di pojok paling belakang. Lalu setelah selesai, hamba Tuhan yang mau pindah tempat ini, dia menyampaikan seperti ini. Hari ini kita akan kedatangan seorang hamba Tuhan, gembala sidang yang akan menggembalakan di tempat ini. Saya persilakan maju. Lalu si pengemis ini maju ke depan. Setelah maju ke depan, dia berkata, dia menyampaikan tentang kasih. Semua jemaat menangis. Kenapa? Dia diperlakukan tidak adil di luar waktu itu. Gak ada yang ngasih uang. Saat mau masuk pun dia gak bisa masuk. Mulai hari itu mereka mulai belajar mengasihi, bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan perbuatan kita dalam setiap pribadi kita. Mengasihi, saya katakan kasih, mengasihi. Mungkin kata yang sederhana, tapi berat sekali untuk kita mengasihi orang yang mungkin menyakiti hati kita. Saya katakan kalau orang yang baik sama kita, mungkin Bang Jordan sering ngasih cabai sama saya. Kalau panen selalu dikirimi cabai, dikirimi sayur dan sebagainya, saya bisa baik sama Bang Jordan. Tapi mungkin nggak baik sama saya, mungkin ada masalah saya dengan Bang Jordan. Apakah saya bisa mengasihi? Bukan hanya dengan kata-kata, tapi betul-betul mengasihi. Atau kita, aku mengasihi Bang, aku sudah memaafkan Bang, tapi di belakangnya, Bang Jordan ini gini-gini, ngomong gitu, itu nggak asik. Kalau kan kita mengasihi, lepaskan pengampunan, selesai. Karena Kristus mengasihi kita, dia gak pernah berkata, dosamu itu banyak sekali dulu, kamu sering menyakiti hatiku, tapi enggak. Tuhan tetap mengasihi kita. Saat dia mati kayu salib, dosa kita ada direbus, kita ada diselamatkan oleh Tuhan. Saat kita hidup kita seperti ini, kita sering menyakiti hati Tuhan, kita sering membuat kecewa Tuhan, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia terus ada dalam Tuhan. Datanglah hamba. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang tidak sudah berberat, akan berikan kelegaan kepadamu. Mungkin kita dalam hidup kita sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita mungkin sering menyakiti hati Tuhan. Kita secara gak sadar mungkin kita menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Bukti kita diberkati oleh Tuhan. Bukti sampai hari kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa melayani? Kenapa kita harus berani melayani? Bukannya kenapa ayo kita melayani, tapi berani melayani. Karena di dalam melayani itu ada korban yang harus kita berikan. Korban adalah bukti kasih Tuhan pada kita dan bukti kasih kita pada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kematian Kristus adalah korban yang sempurna. Kita meladeni Tuhan. Kasih Kristus, kematian Kristus itu korban yang sempurna dalam kehidupan kita. Hari ini minggu pertama, kita akan mengikuti perjamuan kudusnya Tuhan. Saya katakan setiap perjamuan kudus itu bukan sekadar kita hanya minum roti dan makan roti dan minum anggur. Bukan sekedar kita rutinitas, kita setiap minggu pertama perjamuan kudus. Bukan. Tapi apa? Mengingatkan kepada kita, memflashback kehidupan kita, melihat mengulang kembali bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan dengan pengorbanannya di mati kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk apa? Menebus dosa-dosa umat manusia. Seruan Tuhan di kayu salib. Eloi, lama sabachthani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menyampaikan pesan kepada kita suatu pergumulan batin dan penderitaan badani yang teramat berat yang harus ditanggungnya.
sekalipun harus mengalami aniaya dan siksaan hebat, Tuhan tidak pernah melawan. Yesus tidak pernah melawan, tidak pernah memberontak. Kematian Kristus di Kalvari adalah bukti ketaatannya kepada kehendak Bapa demi apa? Menggenapi rencana Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh kehidupan yang kekal. Tugas kita hanya percaya. Pengorbanan ini disebut pengorbanan yang sempurna, karena Kristus mempersembahkan tubuhnya sendiri untuk apa? Menjadi korban penebusan dosa. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dikatakan bahwa di sini, Pak, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus sudah menyerahkan hidupnya. Kematian Kristus adalah korban yang sempurna dalam kehidupan kita, korban yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, belum ada pemimpin, raja, presiden, nabi manapun yang melakukan seperti yang Kristus perbuat, menyerahkan hidupnya untuk menebus dosa-dosa manusia, menyerahkan hidupnya, dan itu mungkin tidak ada. Namun Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, banyak orang tidak menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib. Banyak orang tidak menghargai. Orang Kristen sendiri pun banyak yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Malah mungkin menganggap remeh, menganggap enteng pengorbanan Kristus itu. Yang hanya menjadikan salib sebagai simbol belaka. Kita mengadakan perjamuan kudus biasa-biasa saja. Kita nggak melihat, nggak merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan, darah dan tubuh Kristus yang dihancurkan di sana. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, nama Indonesia kembali berkibar di kancah olahraga sepak bola, ya kan? Kalau mungkin ada yang mengikuti sepak bola, keberhasilan timnas U16 juara AFF tahun 2022 yang hari Senin nanti akan mengikuti kualifikasi Piala Asia. Lalu untuk U20 lolos ke Piala Asia, timnas senior lolos ke Piala Asia. Yang terakhir kemarin pertandingan FIFA Matchday, Indonesia melawan Curaçao menang 2 kali pertandingannya. Jadi saat pemain-pemain ini bertanding, mereka memiliki disiplin yang sangat tinggi. Mereka mengorbankan yang tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan semuanya untuk apa? Berlatih dan bertanding. Bukan sekadar mereka enak-enak tidur, makan, lalu bertanding. Enggak, ada harga yang harus dibayar di dalamnya. Mereka harus kerja keras, mereka pengorbanan meninggalkan keluarganya untuk berlatih. Kerja keras, disiplin, keringat bercucuran, dan kadang-kala mereka harus dilarikan ke rumah sakit. Ada lapangan bambu yang langsung berangkat. Pengorbanan yang luar biasa. Demikian juga dengan keselamatan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, berkat dan lain-lain yang telah kita terima secara cuma-cuma. Itu adalah buah pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita boleh mengalami kesembuhan, kita boleh mengalami pemulihan, kita boleh mengalami berkat, kita boleh mengalami sukacita, kita boleh mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Itu adalah buah pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kata penebusan dalam Kristus Yesus.
Ada penebusan yang cuma-cuma, kita gratis dikasih, tapi pengorbanan Tuhan Yesus itu harganya sangat mahal. Dengan darah pengorbanan mati kesalib. Kita diberikan cuma-cuma, tapi Dia membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Jadi jangan pernah kita meremehkan keselamatan yang dari Tuhan. Jangan pernah kita meremehkan keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan kita main-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita mulai sungguh-sungguh, kita mulai mengerti akan penebusan Tuhan di kayu salib. Jangan jadi sia-sia. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus yang tidak berdosa, Dia menjadi kutuk karena apa? Ingin melepaskan kutuk yang ada dalam kehidupan kita. Ada kutuk dosa dalam kehidupan kita. Tuhan mau melepaskan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, saya katakan tadi, meremehkan pengorbanan Kristus di kayu salib, menyepelekan, menganggap sesuatu yang biasa pengorbanan di kayu salib. Terbukti masih banyak orang yang berkompromi dengan dosa, hidup untuk diri sendiri. Berbeda dengan Rasul Paulus. Saat dia percaya kepada Tuhan, dia merespon atas anugerah keselamatan yang diterimanya dan bertekad bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia mulai melangkah. Yang dulu Saulus menganiaya banyak orang, jadi Paulus melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam firman kita, pernah nggak kita merasa seorang diri dalam kehidupan kita? Kita merasa sendirian dalam kehidupan kita. Tidak ada keluarga. Tidak ada saudara. Tidak ada teman. Atau siapapun juga yang ada dalam kehidupan kita. Saat kita merasa sendiri, mungkin ditambah dengan masalah yang sangat berat menimpa hidup kita. Kita tidak melihat jalan keluar dalam kita menghadapi masalah. Kita sepertinya menjalaninya seorang diri saja. Hal ini yang dialami Yesus ketika Ia di kayu salib. Dia harus menanggung semua kutuk dan dosa manusia yang dilimpahkan kepadanya. Yesus menjadi manusia yang paling hina. Yesus sendirian menanggung penderitaan akibat dosa manusia. Dan bahkan Allah berpaling meninggalkan Yesus sebagai manusia. Yesus mengalami penderitaan. Itu semua karena Yesus mau taat kepada Bapa dan kepada tujuannya atas kedatangannya ke dunia ini untuk menebus dosa kita semuanya. Yesus memulihkan kembali manusia karena Allah tidak mau manusia ciptaannya yang paling mulia, yang diciptakan serupa dengan gambarnya, mati binasa karena dosa. Mari kita renungkan akan kematian Tuhan. Apa-apa boleh maju ke depan, apa-apa Tuhan. Apabila melalui kematian Yesus kita mendapatkan pengampunan. Melalui kematian Yesus kita mendapatkan hidup. Kita mendapatkan pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan. Mari mulai pagi hari ini kita mulai ambil langkah. Kita mulai melayani Tuhan. Mulai hari ini kita mulai melangkah untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Mungkin kita memberikan senyuman pada orang-orang di sekitar kita. Kita mulai melangkah untuk kita boleh melayani Tuhan. Pengorbanan Tuhan begitu
luar biasa untuk menebus dosa-dosa kita. Kita lihat video ini, bagaimana pengorbanan Kristus. Pengorbanan Tuhan tidak ada batasnya. Kita boleh belajar, kita boleh berani melayani itu. Karena kasihnya dia mati di kayu salib, karena pertolongannya dia mati di kayu salib. Dia disiksa, dihina dalam kehidupannya. Dia sendiri memikul dosa-dosa kita. Dia sendiri mati di kayu salib untuk menebus kita. Jangan pernah menganggap remeh, jangan menyampaikan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Mari kita mulai belajar sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Terus sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Agar dapat memperkebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan dalam hidup kita. Dia sendirian di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita. Mulai hari ini, mari kita mulai sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Datang ke gereja bukan hanya sekedar duduk, diam, dan pulang. Keselamatan yang Tuhan berikan itu harganya luar biasa. Pengorbanannya luar biasa bagi kita. Cuma Tuhan, mari kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau lain itu cukupkan hati seorang hamba, hati seorang hamba. Hati seorang hamba ada dalam hidup. Seorang hamba, dia tidak bisa memilih. Segala sesuatu dipilihkan oleh Tuhan. Yang punya hak dalam kehidupan, dalam hidup kita. Dengan kita sebagai seorang hamba, memiliki hati seorang hamba yang siap melakukan apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Mari kita balik berdiri, kita akan pujian ini bersama-sama.
agar kita boleh melayani Tuhan. Yesus sudah melayani kita dengan kasih yang luar biasa, dengan pengorbanan yang luar biasa. Hati hamba harus ada dalam kehidupan kita, dan ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati ada dalam hidup kita. Yesus mati di kayu salib, begitu besar tantangan, begitu besar penderitaan yang dialami. Saya katakan dari hari ini kita akan melayani, kita akan merayakan perjamuan kudus. Mari kita ingat kembali seperti dalam video tadi, begitu besar pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi saudara dan saya. Mari kita belajar jangan lagi menyakiti hati Tuhan, jangan lagi menyakiti hati Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai belajar sungguh-sungguh, jangan menganggap enteng pengorbanan Tuhan di kayu salib, jangan menganggap remeh pengorbanan Tuhan di kayu salib. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudusnya Tuhan. Roti dan anggur sudah ada di depan kita. Ini adalah darah dan tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dan minum daging dan darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak Yesus sudah terkasih, dalam kehidupan yang kita lewati, ada banyak hal yang kita kerjakan, ada banyak hal yang kita lakukan. Mungkin dalam saat kita melakukan sesuatu, ada hal yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin dengan perkataan kita sedang menyakiti sesama kita. Mari kita mulai melepaskan pengampunan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Minta ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita mulai ungkapkan dalam hidup kita. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan orang yang sempurna Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, ada kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Ada hal-hal yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Karena Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kamu di setiap kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh mengampuni sesama kami, mengampuni saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima roti dan anggur sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengundang hamba Tuhan yang melayani kita dalam perjamuan kudus boleh masuk ke depan. Tuhan Yesus,
roti dan anggur buatan tangan manusia Tuhan, buatan tangan-tangan orang berdosa Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan, roti dan anggur yang suci kuduskan Tuhan, sebagai sarana untuk kami meletakkan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Bapa memberkati Tuhan roti dan anggur ini Tuhan, berkati roti dan anggur ini Tuhan. Kiranya turunlah berkat ilahi atas roti dan anggur ini, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tangan Roh memberkati Tuhan. Kami menolong setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang akan beri perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih. Ada bersama kami.
memegang roti dan anggur di tangan kita angkat roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita memegang cawan anggur di tangan kanan kita dan mengangkat lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan.
Engkau yang terlebih dahulu memanggil kami Tuhan. Engkau Allah yang terlebih dahulu mengubahkan, memulihkan setiap kami ya Bapa. Memulihkan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami ada hari ini oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat karya keselamatan yang Kau kerjakan di kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang telah menanggung segala kelemahan kami di kayu salib ya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit kami oleh bibir-bibir di kayu salib. Engkau yang memberikan harapan di masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat karya pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan Kau teguhkan kembali kasih-Mu bagi kami melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan kiranya Kau memberikan di hati setiap kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus menjadi pelaku firman Tuhan, dan Tuhan disenangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya semakin Tuhan pakai demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat perjamuan kudus-Mu hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Warta Jemaat GBI Rembulan bagi kita hari ini 2 Oktober tahun 2022. Yang pertama, ibadah raya dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama, sesi pertama pukul 8.30, sesi kedua pukul 11, sesi ketiga pukul 14 atau jam 2 siang. Sesi ketiga kami himbau jemaat Tuhan, pemuda, remaja, dan dewasa muda dapat mengikuti ibadah pada sesi yang ketiga. Kemudian ibadah rumah doa Philadelphia di Jalan Pandu, Kelurahan Bintang Bulu pukul 4 sore. Seluruh jemaat Tuhan yang memiliki anak juga dapat mengantarkan anak kita untuk beribadah pada ibadah raya anak sesi pertama dan sesi kedua. Seluruh jemaat Tuhan kita tetap masih dihimbau untuk menggunakan masker sepanjang ibadah kita. Yang kedua, hari Senin pukul 6 sore diadakan pemuritan CG bagi koordinator CG di tempat ini. Ketiga, hari Selasa pukul 5 sore diadakan pemuritan baptisan bagi jemaat Tuhan yang rindu menerima sakramen baptisan yang kita terima sekali seumur hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan berusia 12 tahun ke atas yang belum dibaptis, mari gereja membuka kesempatan bagi kita ambil bagian dalam sakramen ini. Dan jemaat Tuhan dihimbau kepada kita, setiap kita yang dapat mengikuti sakramen adalah jemaat Tuhan yang mengikuti pemuritan baptisannya. Dan minggu ini masih dibuka bagi kita, masih dibuka kesempatan minggu ini bagi kita untuk mendaftar. Dan diadakan pada hari Selasa pukul 5 sore di tempat ini. Kemudian yang keempat, hari Kamis pukul 6 sore diadakan ibadah doa dan puasa di tempat ini. Mari seluruh jemaat Tuhan kita datang beribadah bersama-sama dalam ibadah doa dan puasa di gereja. Yang kelima, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan merayakan ulang tahun gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti dengan kasih Kristus gereja akan menyampaikan kepada kita amplop di depan akan disampaikan oleh koordinator CG ataupun oleh penerima tamu. Mari Bapak Ibu seberapa kita yang bisa mengambil bagian, tidak ditentukan jumlahnya, tergantung pada kita masing-masing kerelaan kita. Mari kita mengambil bagian dalam persembahan kasih ulang tahun gereja dan dapat diserahkan kepada koordinator CG kita masing-masing. Nanti di sini Bapak Ibu silakan tuliskan nama keluarga kita. Demikian. Selanjutnya kita akan membacakan panitia ulang tahun dan Natal gereja GBI Rembulan tahun 2022. Yang pertama, Ketua Umum Bapak Ibarus, Ketua Pelaksana Ibu L. Borusimbolon dan Ibu L. Borusolim, Sekretaris Ibu P. Boruginting, Bendahara Ibu T. Borumanalu dan Ibu B. Borusinurat, Seksi Dana Koordinator CG, Seksi Acara Koordinator Tim Profetik didampingi oleh Ibu R. Borutambunan dan Ibu I. Borusiagian, juga didampingi staf gembala. Seksi Konsumsi Ibu E. Borusinaga, Ibu J. Borusembiring dan Ibu E. Borusembiring. Seksi Dekorasi Bapak Pak Pahan dan seluruh kaum pria. Seksi Doa Koordinator Doa. Seksi Penerima Kado Bapak J. Simajuntak, Bapak G. Sianipar dan Bapak H. Siregar.
seksi dokumentasi Bapak Berlinglo. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti yang disampaikan oleh hambanya dalam firman Tuhan tadi, mari kita semua jemaat Tuhan, seluruhnya kita, baik kita sebagai pengerja maupun kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita bawa kado masing-masing satu saja per keluarga bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kita. Dan kadonya bisa mulai dibawa mulai minggu depan atau diserahkan kepada koordinator siaga kita juga bisa. Demikian Bapak Ibu, mari kita bawa yang kiranya bermanfaat sesuai dengan kerelaan kita masing-masing bagi satu pengerja saja. Jadi satu kado per satu keluarga. Amin Bapak Ibu. Seluruh pengerja juga membawa kado bagi pengerja yang lainnya. Jadi setiap kita mari ambil bagian untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Demikian warta jemaat, mari Bapak Ibu tetap kita jaga kesehatan kita masing-masing, tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya kami serahkan kepada hambanya untuk tambahan. Tambahan sedikit Bapak Ibu, untuk hari ini nanti sehabis sesi yang kedua dimohon panitia yang sudah terbentuk ini untuk boleh rapat untuk ulang tahun gereja, panitia dan staf gembala. Demikian, terima kasih Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat pengumuman kita sekalian. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Perhatikan lagunya Tuhan terima kami boleh bertemu dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu indah dan luar biasa ya Tuhan. Kami percaya penyembahan yang kami berikan hari ini menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan. Firman yang selalu mengingatkan kami supaya kami berani untuk melayani ya Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani kami, mengorbankan nyawanya bagi kami, membuktikan pelayanan kepada kami ya Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini mengingatkan kami untuk selalu melayani ya Tuhan. Karena banyak orang yang ingin dilayani ya Tuhan. Ladang sudah menguning, kami siap untuk menunggu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Bapa, yang hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini, pakai terus hamba-Mu ini ya Tuhan. Kemanapun, dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, biarlah roh-Mu bersama-sama dengan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu selalu menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya ya Tuhan. Engkau yang terus memperlengkapi hamba-Mu dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Engkau, hikmat dan yang daripada Engkau ya Tuhan bagi hamba-Mu ini. Dan kami berdoa bagi-Mu Bapa, buat hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini semuanya Tuhan yang melayani hari ini. Bapa, Engkau memperlengkapi terus hamba-hamba-Mu. Engkau yang terus mengurapi, memberikan hikmat dan kekuatan untuk melayani, sukacita terus dalam melayani Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu yang hadir saat ini ya Tuhan. Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bapa, berkati seluruh umat-Mu, berikan kekuatan, keberanian untuk melayani. Dan kami berdoa berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Bapa, kalau ada umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, Engkau yang menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong setiap umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja bagi hidup mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi ibu gembala kami Tuhan. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus menyembuhkan keadaannya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan menyatakan mujizat melalui hamba-Mu ini. Berkati Tuhan keluarga besarnya Tuhan, baik yang ada di kota ini, baik yang di luar kota ini. Kami percaya dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi-Mu Bapa yang baik, untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Engkau yang menolong ya Tuhan, untuk pembangunan gereja kami. Kami sangat membutuhkan dana ya Tuhan. Kami percaya lewat berkat yang Tuhan berikan bagi kami akan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan cukupkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa bagi-Mu Bapa yang baik, bahwa kota kami tinggal Tuhan, bahwa Kabupaten Dairi dan Bapak Barat ya Bapa. Kami berdoa bagi kota ini. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin di kota ini Tuhan, buat bupati kami di Kabupaten Dairi dan Bapak Barat. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan. Dimanapun kedua hamba-Mu ini berada, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, sehingga mereka memimpin kota ini dengan takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan kota ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di kota ini Tuhan, sehingga jiwa-jiwa siap untuk dituai untuk di kota ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan kota ini dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat Indonesia yang kami cintai, Presiden kami dan jajarannya sampai yang terendah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mereka Tuhan memimpin dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa yang baik, buat Tuhan ulang tahun gereja kami di tanggal 12 ya Tuhan. Dana yang kami butuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan akan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang akan sebentar kami akan berikan kepadamu. Kami percaya persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang, dan sebelum kami pulang kami mau menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang berdoa Tuhan sejak hamba-Mu yang sudah terpilih menjadi panitia ulang tahun dan panitia Natal Bapak, memberkati Tuhan dan berkati kesehatan, kekuatan Tuhan untuk bekerja, menyukseskan ulang tahun khususnya Tuhan Yesus. Bapak berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Bapak boleh menolong menyertai Tuhan, berikan kesatuan hati Tuhan di antara kami semuanya Tuhan, untuk mengelola Tuhan acara ulang tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan agar boleh mendukung sepenuhnya acara ulang tahun gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dan tangan Tuhan boleh menolong menyertai kami Tuhan. Bapak sebelum kami rindu Tuhan, kami rindu dalam berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pakai berdiri, besarkan hati dan hidup kita, tangan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan memberkati keluar masuk rumah, Tuhan memberkati usaha pekerjaan, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati studi, Tuhan memberkati masa depan, Tuhan memberkati setiap pergumulan apa yang kau hidupkan. Kasih karunia